Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazi Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan menceritakan film mengenai seorang superhero yang mendapat kekuatannya dari artefak kuno yang berbentuk kumbang. Film ini berjudul Blue Beetle yang rilis pada tahun 2023 ini. Film ini disutradarai oleh Angel Manuel Soto, dibintang oleh Solo Mariduena, Raul Trujillo, dan Bruna Marquezine. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Blue Beetle. Semoga. Di suatu tempat, sekelompok peneliti dari perusahaan Kord yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Victoria berhasil menemukan sebuah bola aneh yang dipercaya di dalamnya terdapat scarab atau benda dari luar angkasa yang memiliki kekuatan super. Victoria akan menggunakan benda itu untuk menciptakan teknologi pasukan tempur yang tak terkalahkan. Di Palmera City, seorang pemuda yang bernama Jaime Reyes baru saja mendarat setelah menyelesaikan kuliahnya di luar kota. Di bandara, dia dijemput oleh ayahnya, Alberto, ibunya, Rocio, adiknya, Milagro, neneknya, Nana Reyes, dan pamannya, Rudy. Saat sedang makan bersama, Milagro memberitahu kakaknya, Jaime, kalau mereka sekeluarga terancam diusir dari rumah karena tidak mampu membayar uang sewa yang terus-terusan naik. Mereka diberi waktu 3 bulan untuk membayar sewa. Jika tidak, mereka harus keluar dari rumah itu. Bengkel milik ayahnya juga terpaksa dijual ke perusahaan Kord untuk biaya rumah sakit saat ayahnya masuk rumah sakit dulu. Jaime pun kaget. Selama ini, dia mengira semuanya baik-baik saja. Ternyata mereka sengaja tidak memberitahu hal ini agar Jaime bisa fokus kuliah. Sang ayah pun menyuruh Jaime untuk tidak usah khawatir, karena mereka pasti bisa melewati cobaan ini. Beberapa hari kemudian, untuk membantu ekonomi keluarganya, Jaime dan adiknya Millie bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Victoria, pemimpin perusahaan Kord. Meskipun Jaime sarjana, namun dia tidak malu bekerja menjadi asisten demi membantu keluarganya. Victoria lalu datang bersama tangan kanannya yang bernama Carapax. Seorang wanita yang bernama Jenny ternyata sudah sampai di tempat ini lebih dulu. Jenny adalah keponakan Victoria. Sejak ayah Jenny menghilang, hubungan Jenny dan Victoria menjadi kurang baik. Victoria pun penasaran kenapa tiba-tiba Jenny datang ke sini. Jenny langsung menyalakan televisi. Terlihat tayangan televisi yang menyiarkan kabar kalau perusahaan Kord sedang mengembangkan pasukan tempur canggih mematikan yang disebut OMAC. Jenny tidak setuju jika proyek OMAC dibuka kembali. Proyek itu sudah lama ditutup saat ayahnya yang bernama Ted memimpin perusahaan Kord. Mendengar hal ini, Victoria pun menyuruh Jenny untuk tidak usah ikut campur dengan perusahaan Kord. Victoria menyalahkan Ted, ayah Jenny, yang telah membuat perusahaan hampir bangkrut. Ditambah-tambah, sekarang Ted menghilang entah kemana, meninggalkan perusahaan begitu saja. Victoria menganggap dirinya lebih berjasa daripada Ted karena telah berhasil membangkitkan perusahaan kembali. Namun Jenny yang emosi berkata kalau dia akan menggagalkan rencana Victoria membangun pasukan OMAC apapun yang terjadi. Carapax pun berniat untuk mengusir Jenny. Namun Jaime yang menyaksikan pertengkaran itu mencoba untuk membantu Jenny. Akibatnya Jaime dan Millie pun dipecat hari itu juga. Saat akan pulang, Jenny pun berterima kasih kepada Jaime yang telah membantunya. Jenny meminta nomor Jaime dan menyuruh Jaime untuk datang ke gedung perusahaan Kord besok pagi. Jenny akan memberikan pekerjaan untuk Jaime. Keesokan paginya, Jaime pergi ke gedung perusahaan Kord diantar oleh seluruh keluarganya. Di dalam gedung, resepsionis menyuruh Jaime untuk menunggu Jenny di lobi. Sementara itu di dalam, Jenny menyelinap masuk ke dalam ruangan ilmuwan yang bernama Dr. Sanchez. Di sini Jenny menemukan scarab yang sedang dikopi isi data di dalamnya. Data itu lalu dimasukkan ke dalam sistem OMAC. Jenny langsung mengambil scarab itu dan memasukkannya ke dalam kotak burger. Di depan, Jaime yang melihat Jenny ada di dalam lift langsung mengejarnya. Sementara itu, di dalam, Dr. Sanchez yang baru kembali ke dalam ruangannya kaget melihat scarab telah hilang. Sanchez pun meminta keamanan untuk menutup semua pintu. Di tempat lain, Jaime akhirnya bertemu dengan Jenny. Namun Jenny tidak memperdulikannya. Jaime yang masih membutuhkan pekerjaan pun bertanya apa yang harus dia lakukan agar dia bisa mendapatkan pekerjaan. Tiba-tiba alarm berbunyi. Jenny yang panik akhirnya memberikan kotak burger itu kepada Jaime. Jenny menyuruh Jaime untuk menjaga kotak itu dengan nyawanya. Jenny melarang Jaime untuk membuka, menyentuh, bahkan melihat isi kotak itu.
Jenny pun langsung menyuruh Jaime untuk pergi. Setelah sampai di rumah, keluarga Jaime penasaran dengan kotak yang dibawa oleh Jaime. Mereka menyuruh Jaime untuk membukanya. Jaime yang juga penasaran pun akhirnya membuka kotak itu. Mereka melihat benda aneh berbentuk kumbang di dalam kotak tersebut. Millie lalu mengambil scarab dan memberikannya kepada Rudy. Rudy ingin menaruh scarab itu di mobilnya, namun Jaime langsung melarangnya. Jaime pun merebut scarab itu. Tiba-tiba benda itu bercahaya. Scarab itu menempel di wajah Jaime, membuat semua orang panik. Rudy mencoba untuk melepasnya, namun dia malah terlempar. Scarab itu lalu bergerak menuju punggung Jaime. Jaime merasa kalau benda itu masuk ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba secara aneh, dari punggung Jaime muncul kaki-kaki kumbang. Kaki-kaki itu menancap di atap. Dari dalam tubuh Jaime muncul armor berwarna hitam biru. Kepala Jaime juga tertutup topeng. Jaime kemudian mendengar suara-suara aneh. Suara itu menyebut dirinya bernama Khadijah. Khadijah adalah nama scarab itu. Khadijah berkata kalau dia telah memilih Jaime sebagai inangnya. Jaime kemudian terbang hingga keluar angkasa. Jaime lalu kembali turun ke bumi dan melesat di tengah kota Palmera. Di jalanan, tiba-tiba muncul perisai yang bisa membelah bis menjadi dua untuk melindungi Jaime. Jaime kemudian terbang dan mendarat kembali di rumahnya. Jaime yang kelelahan itu pun pingsan. Malam harinya, setelah Jaime kembali siuman, dia berencana menemui Jenny untuk memintanya melepaskan scarab yang menempel di tubuhnya. Paman Jaime, Rudy, sadar pasti sebelumnya Jenny telah mencuri benda itu dari dalam kantor Court. Jika pihak perusahaan Court tahu scarab itu kini ada di dalam tubuh Jaime, maka Jaime dan seluruh keluarganya pasti akan ditangkap. Jaime akhirnya memutuskan untuk pergi sendirian menggunakan mobil milik Rudy. Di jalanan, Jaime melihat Jenny di pinggir jalan. Jaime pun memanggilnya. Jenny langsung masuk ke dalam mobil dan menyuruh Jaime untuk kabur. Tiba-tiba dari arah belakang, pasukan Court menembaki mereka. Jaime membawa Jenny pulang ke rumahnya. Jenny lalu menanyakan tentang scarab yang sebelumnya dia serahkan kepada Jaime. Jaime pun menunjukkan kondisi punggungnya. Melihat hal ini, Jenny langsung kaget. Dia sadar kalau scarab telah memilih Jaime menjadi inangnya. Jenny pun mulai bercerita asal-usul scarab itu. Dahulu, saat dia masih kecil, ayah Jenny lah yang pertama kali menemukan scarab itu. Scarab adalah semacam senjata penghancur yang menggunakan teknologi alien. Ayah Jenny mengatakan kalau scarab tidak bisa diaktifkan oleh sembarang orang. Scarab itu sendirilah yang memilih inangnya. Jenny kemudian berkata kalau Victoria bisa melakukan apa saja, termasuk membunuh mereka untuk merebut kembali scarab itu. Jenny pun meminta maaf, dia tidak menyangka kalau scarab itu akan memilih Jaime sebagai inangnya. Jenny lalu berkata kalau dia tahu tempat yang mungkin bisa memberikan info cara mengeluarkan scarab dari tubuh Jaime. Namun Jenny membutuhkan kunci untuk masuk ke dalam sana. Sementara kuncinya itu ada di dalam gedung Court. Masalahnya, keamanan di dalam gedung Court pasti ditingkatkan sejak Jenny mencuri scarab itu. Rudy pun berkata kalau dia akan membantu Jenny mengambil kunci itu. Di tempat lain, Victoria sedang bernegosiasi dengan seorang jenderal. Victoria bermaksud menjual teknologi pasukan omak miliknya dengan harga yang sangat tinggi. Tiba-tiba Carapax datang memberitahu kalau scarab telah dicuri oleh Jenny. Victoria yang panik menyuruh Carapax untuk menyelidikinya. Mereka harus merebut scarab kembali, sebab tanpa scarab mereka tidak akan bisa menyelesaikan proyek pasukan Omek. Di tempat lain, Jaime, Jenny, dan Rudy sampai di depan gedung Court. Rudy langsung mengaktifkan alatnya yang bisa mengacaukan sinyal, membuat CCTV yang ada di dalam gedung menampilkan siaran kartun. Jenny dan Jaime pun masuk ke dalam gedung untuk mengambil kunci. Kunci yang dimaksud ternyata adalah sebuah jam tangan peninggalan ayah Jenny. Setelah mengambil jam itu, mereka pun bergegas kabur. Namun tiba-tiba Carapax muncul menghadang mereka. Saat Carapax akan menyerang Jenny, Jaime melindunginya. Jaime pun tiba-tiba berubah bentuk. Khadijah kembali aktif untuk melindungi Jaime. Jaime langsung menghajar Carapax hingga terlempar. Carapax kemudian mengaktifkan teknologi Omex di dalam tubuhnya. Ternyata Victoria telah merubah tubuh Carapax sebagai prototipe teknologi Omex. Carapax lalu menembak Jaime. Khadijah pun mengeluarkan perisai untuk melindungi Jaime. Jaime menyuruh Jenny untuk kabur. Jaime akan mengalihkan perhatian Carapax. Di tengah pertarungan, Khadijah memberitahu Jaime kalau dia bisa mengeluarkan senjata apapun sesuai permintaan Jaime. Namun Jaime justru memilih untuk berbicara baik-baik dengan Carapax. Carapax yang marah tidak mendengarkan perkataan Jaime. Carapax terus-menerus menyerang Jaime. Akhirnya Jaime meminta bantuan Khadijah. Jaime pun menyerang balik hingga Carapax berhasil dilumpuhkan. Khadijah ingin membunuh Carapax, namun Jaime melarangnya karena dia bukan seorang pembunuh. Khadijah pun menghilangkan pedang di tangan Jaime.
Rudy dan Jenny lalu datang mendekat. Carapax menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Rudy dan Jenny. Jaime berniat menolong Rudy dan Jenny, namun Carapax malah menyerangnya kembali. Khadijah menyarankan untuk membunuh musuh, namun sekali lagi Jaime melarangnya karena dia tidak ingin membunuh siapapun. Situasi pun berbalik. Kini Carapax menginjak kepala Jaime dengan kakinya. Rudy yang melihat keponakannya dalam bahaya langsung menjalankan mobilnya dengan cepat. Rudy mengepot membuat alat yang ada di bagasinya terlempar ke arah Carapax. Mereka bertiga pun kemudian langsung kabur. Jenny membawa Jaime dan Rudy ke rumah keluarganya yang sudah lama tidak dipakai. Dulu Jenny tinggal di tempat itu bersama kedua orang tuanya. Jenny lalu menekan jam tangan yang tadi dia ambil. Sebuah tangga menuju bawah tanah kemudian muncul. Tangga itu menuju tempat rahasia markas Blue Beetle milik Ted, ayah Jenny. Melihat ruangan ini, Rudy pun terkejut karena pahlawan kota Palmera yang dulu terkenal dengan sebutan Blue Beetle ternyata adalah Ted, ayah Jenny. Jenny pun bercerita kalau dulu Scarab tidak memilih ayahnya menjadi inang. Jadi ayahnya menciptakan teknologi untuk mengambil data kekuatan yang ada di dalam Scarab dan merubah dirinya menjadi Blue Beetle. Rudy kemudian mengaktifkan komputer yang ada di sana untuk mencari tahu. Sambil menunggu Rudy mencari tahu, Jaime pun pergi untuk mandi. Jaime melihat luka di pipi akibat pertarungan barusan perlahan-lahan menghilang. Scarab membuatnya bisa menyembuhkan diri dengan cepat. Jaime kemudian menemui Jenny. Jenny bercerita kalau ibunya telah meninggal saat dia berusia 6 tahun. Sejak saat itu, ayahnya seperti kehilangan arah. Dia jadi terobsesi dengan Scarab. Jenny mengatakan kalau Jaime sangat beruntung memiliki keluarga yang sangat mencintainya. Rudy kemudian datang memberitahu kalau dia sudah mendapatkan informasi mengenai Scarab. Setelah melihat data di komputernya, terkuak kalau dahulu ayah Jenny mempunyai asisten profesor bernama Garrett. Dahulu Scarab malah memilih Garrett menjadi inangnya. Ayah Jenny, Ted kemudian melakukan pengujian pada tubuh Garrett untuk mengetahui cara kerja Scarab terhadap tubuh manusia. Ternyata Scarab menyambung ke otak manusia dan berusaha menyatu dengan inangnya. Diketahui kalau Scarab itu adalah teknologi yang berasal dari alien. Rudy pun berkata satu-satunya cara untuk mengeluarkan Scarab adalah dengan cara membunuh inangnya. Itu artinya Jaime harus mati terlebih dahulu, baru Scarab akan bisa keluar dari tubuhnya. Namun di sisi lain, ketika Scarab sudah menyatu dengan inangnya, Scarab itu akan melindungi inangnya supaya tetap hidup. Setelah mengetahui fakta ini, Jaime yang galau pun memutuskan untuk menyendiri di atap. Rudy kemudian menghampirinya. Rudy berkata kalau Scarab telah memilih Jaime. Rudy menganggap kalau itu adalah anugerah besar. Semua yang telah terjadi pasti ada alasannya. Sebuah pesawat kemudian melintasi mereka. Jenny memberitahu kalau itu adalah pesawat milik Victoria. Pesawat itu bergerak menuju rumah keluarga Jaime. Sesampainya di sana, anak buah Victoria mengepung rumah keluarga Jaime. Mereka meminta Jaime untuk keluar menyerahkan diri. Sementara itu, Jaime berusaha berubah menjadi Blue Beetle, namun selalu saja gagal. Jaime pun teringat kalau Khadijah akan melindunginya saat dia dalam bahaya. Jaime kemudian melompat dari atap gedung. Dan benar sekali, dia langsung berubah menjadi Blue Beetle. Jaime pun langsung melesat menuju rumahnya. Di sana, seluruh keluarga Jaime ditawan oleh pasukan musuh. Victoria menyuruh anak buahnya untuk mencari Jaime. Tiba-tiba Jaime datang dari langit. Pasukan musuh langsung menembakinya. Namun tembakan itu sia-sia karena Blue Beetle kebal peluru. Victoria kemudian menyuruh anak buahnya untuk menyerang anggota keluarga yang lain. Jaime langsung membuat perisai untuk melindungi keluarganya. Khadijah menawarkan Jaime untuk mengeluarkan senjata mematikan, namun Jaime melarangnya. Akhirnya Khadijah pun mengeluarkan senjata pelontar. Dengan senjata itu, Jaime melemparkan musuh-musuh yang ada di sana. Jaime kemudian menyuruh keluarganya untuk kabur. Di saat Jaime sedang bertarung melawan pasukan musuh, Millie ditangkap oleh musuh. Melihat hal ini, Alberto langsung menolongnya. Alberto menyuruh istri dan anaknya untuk kabur. Namun Alberto sendiri malah dihajar hingga tersungkur. Melihat ayahnya jatuh, membuat Jaime tidak fokus. Victoria memanfaatkan momen itu untuk melempar cakar penjepit. Jaime pun akhirnya berhasil ditangkap. Khadijah tiba-tiba tidak aktif karena terkena gelombang elektromagnetik. Carapax kemudian turun dari pesawat untuk menyeret Jaime. Jaime histeris melihat ayahnya yang telah tiada. Victoria kemudian pergi sambil membawa Jaime. Semua orang pun sedih melihat Alberto telah tewas. Rumah mereka juga hangus terbakar. Nana, sang nenek, mengatakan kalau sekarang bukan saatnya untuk meratapi nasib. Mereka harus menolong Jaime yang telah ditangkap. Jenny kemudian berkata kalau sepertinya dia tahu kemana Jaime dibawa pergi. Jenny lalu membawa keluarga Reyes itu ke hanggar pesawat milik ayahnya. Pesawat itu berbentuk seperti kumbang raksasa. Rudy pun duduk di kursi pilot untuk mengendarai pesawat ini.
Nana lalu bertanya apakah Jenny memiliki senjata. Jenny langsung menunjukkan tempat penyimpanan senjata yang ada di dalam pesawat. Millie lalu mengambil sebuah sarung tangan yang bisa mengeluarkan perisai dan tangan besar, sedangkan Nana mengambil sebuah senapan besar. Mereka pun menyusun rencana. Jenny berkata kalau Jaime dibawa ke Pulau Pago, tempat Victoria mengembangkan teknologi omak. Nanti sesampainya di sana, Jenny akan meledakkan generator untuk mematikan listrik. Setelah itu, mereka akan mencari Jaime dan kemudian membawanya pergi. Di Pulau Pago, Jaime terbangun dengan tangan dan kaki yang terikat. Di sini, Victoria berkata, meskipun Scarab memilih Jaime sebagai inangnya, namun Scarab itu tetaplah miliknya. Karena Scarab telah berhasil diaktifkan, maka Victoria akan mentransfer semua data yang ada di dalam Scarab ke dalam tubuh Carapax agar teknologi omak yang ada di dalam tubuh Carapax menjadi sempurna. Seorang ilmuwan yang bernama Sanchez memperingatkan kalau hal itu bisa saja membunuh Jaime. Namun Victoria tidak peduli. Victoria menyuruh Sanchez untuk memulai proses transfer itu. Di luar, Rudy sengaja menabrakkan pesawat serangga ke benteng Pago. Prajurit musuh pun langsung menembaki pesawat itu. Rudy lalu merubah pesawat itu ke mode binatang sehingga pesawat itu bisa berjalan bahkan memanjat tembok. Rudy kemudian mengaktifkan kentut serangga, yaitu senjata yang mengeluarkan asap yang bau. Setelah semua prajurit di sana dilumpuhkan, Jenny dan Millie langsung beraksi. Di dalam, setelah tahu ada penyusup, Victoria menyuruh Sanchez untuk membunuh Jaime setelah proses transfer selesai nanti. Sanchez pun menolak, karena menurutnya mereka masih bisa meneliti hubungan Jaime dengan Scarab. Namun Victoria bersikeras untuk mengeluarkan Scarab dari tubuh Jaime. Di tempat lain, Jenny dan Millie menemukan gudang penyimpanan teknologi omak. Mereka melihat banyak sekali teknologi omak yang siap digunakan. Jenny dan Millie kemudian menempelkan bom-bom untuk menghancurkan tempat itu. Di ruangan lain, akhirnya proses transfer data Scarab telah selesai. Tiba-tiba tubuh Carapax perlahan-lahan berubah menjadi omak yang telah sempurna. Carapax langsung mengamuk karena merasa kesakitan. Di luar, Jenny mengaktifkan bomnya hingga terjadi ledakan dahsyat. Dia dan Millie pun pergi untuk menyelamatkan Jaime. Sementara itu, setelah Jaime sadar, dia berusaha berubah menjadi Blue Beetle namun gagal. Jaime pun berusaha melarikan diri. Victoria menyuruh Sanchez untuk menangkap Jaime yang akan kabur. Sanchez yang sudah muak dengan perlakuan Victoria kepadanya malah memutuskan untuk menolong Jaime. Sanchez merusak kunci itu membiarkan Jaime kabur. Namun akibatnya, Carapax akhirnya membunuh Sanchez. Jaime lalu meminta Hadija untuk membuat dirinya bisa berubah bentuk. Namun Hadija mengatakan kalau sistem sedang proses restart ulang, Jaime pun tidak punya pilihan lain selain kabur. Karena kini Carapax menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Di tempat lain, Jenny dan Millie terpisah akibat bangunan yang runtuh. Di ruangan lain, Jaime dikepung oleh prajurit musuh. Tiba-tiba Nana datang menolongnya. Nana menembak semua musuh hingga tak tersisa. Jaime pun kaget melihat aksi neneknya itu. Di tempat lain, Victoria kemudian berhasil menangkap Jenny. Nana lalu membawa Jaime ke dalam pesawat untuk menemui ibunya, Rocio. Rocio lega melihat putranya itu masih hidup. Rocio lalu memberitahu kalau Millie dan Jenny masih ada di dalam benteng. Mau tak mau, Jaime harus kembali ke dalam benteng walaupun Hadija belum selesai restart ulang. Di dalam, Millie mencoba untuk kabur, namun dia dikepung oleh beberapa prajurit. Millie berusaha melawan menggunakan senjata tangan besar dari sarung tangannya. Namun Millie terserempet peluru. Jaime kemudian datang. Akhirnya proses restart telah selesai. Jaime pun berubah bentuk. Kali ini kekuatan Jaime meningkat karena dia sudah benar-benar menyatu dengan Hadija. Jaime pun berhasil mengalahkan semua pasukan musuh yang ada di sana. Millie kemudian memberitahu kalau dia terpisah dengan Jenny. Tiba-tiba Jaime diserang sesuatu. Itu adalah Carapax. Carapax membawa Jaime terbang. Mereka berdua pun bertarung di udara. Kali ini Carapax benar-benar menjadi lawan yang tangguh. Dia bahkan bisa merusak sayap Jaime. Saat kembali turun ke darat, mereka masih saja bertarung. Carapax kemudian mengeluarkan kapaknya. Beruntung Jaime berhasil menahan serangan itu. Jaime lalu mengeluarkan reaktor energi untuk melempar Carapax. Jaime pun baru menyadari kalau Hadija bisa menciptakan senjata apa saja yang dibayangkan olehnya. Jaime membayangkan sebuah pedang besar. Tiba-tiba Hadija langsung mewujudkannya. Carapax pun terlempar setelah terkena tebasan pedang milik Jaime. Pertarungan sengit pun kembali terjadi. Carapax lalu berhasil menusuk Jaime. Hadija pun memberitahu kalau sistem mengalami kerusakan. Jaime berusaha melawan dengan menusuk Carapax, namun Jaime masih tetap tak berdaya. Carapax kemudian membawa Jaime terbang dan kemudian menindihnya. Jaime tak berdaya di saat Carapax memukulinya hingga topengnya hancur. Carapax kemudian mengeluarkan pedang untuk membunuh Jaime.
Carapax berkata kalau cinta Jaime untuk keluarganya membuat Jaime menjadi orang yang lemah. Secara mengejutkan, Carapax gagal membunuh Jaime karena dia dilempari oleh seseorang. Ternyata itu adalah ulah Rudy. Carapax pun langsung menyerang Rudy. Melihat hal ini, Jaime menjadi emosi. Dia langsung menyerang balik Carapax. Di tempat lain, Jenny dan Victoria menyaksikan pertarungan Jaime melawan Carapax dari pesawat. Jenny lalu berkata kalau teknologi Omek telah dihancurkan. Namun Victoria tidak peduli, dia masih bisa menciptakan Omek kembali dari kode Scarab yang disimpan di dalam handphonenya. Victoria lalu mengambil senjata untuk menyerang Jenny. Jenny kemudian membuang permen karet ajaibnya di dekat Victoria. Permen karet itu perlahan-lahan membesar. Victoria pun menembak sembarangan hingga mengenai pilot. Hal ini membuat pesawat menjadi oleng. Sebelum pesawat jatuh, Victoria dan Jenny turun dari pesawat menggunakan gelembung permen karet ajaib. Sementara itu, Jaime menyerang Carapax tanpa ampun. Dia begitu marah karena Carapax telah melukai satu lagi keluarganya. Khadijah pun melaporkan kalau Carapax sudah tidak berdaya, namun Jaime masih belum puas. Khadijah pun memberitahu kalau dia sempat mengakses ingatan Carapax selama proses transfer berlangsung tadi. Khadijah lalu menunjukkan ingatan Carapax kepada Jaime. Ternyata Carapax juga memiliki masa lalu yang menyedihkan. Carapax kehilangan orang tuanya karena perang. Dia yang yatim piatu ditemukan oleh Victoria yang menjadikannya prajurit sejak kecil. Melihat hal ini, Jaime pun merasa kasihan. Dia akhirnya memutuskan untuk tidak membunuh Carapax. Jaime justru menolong Carapax. Jaime berkata kepada Carapax kalau cinta yang dimiliki oleh manusia justru membuatnya menjadi kuat. Victoria lalu meminta handphonenya yang berisi data Scarab dikembalikan. Namun Jenny malah menghancurkan HP itu. Victoria yang marah memerintahkan Carapax untuk membunuh Jenny dan Jaime. Namun tanpa disangka, Carapax malah menyuruh Jenny dan Jaime untuk pergi. Khadijah memberitahu Jaime kalau Carapax telah mengaktifkan peledak di dalam tubuhnya. Khadijah menyuruh Jaime untuk bergegas pergi. Carapax kemudian menyeret Victoria masuk ke dalam benteng yang terbakar. Tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat. Jaime langsung berlari untuk menghindari ledakan. Dengan susah payah, dia berhasil masuk ke dalam pesawat. Pulau Pago pun hancur terbakar beserta dengan seluruh teknologi Omek yang ada di dalamnya. Singkat cerita, kini Jaime bisa berkumpul kembali dengan keluarganya, termasuk Rudy yang ternyata selamat dari serangan Carapax. Perusahaan Court kini dipimpin oleh Jenny setelah Victoria tiada. Jenny pun berkata kalau dia akan menghentikan divisi pembuatan senjata. Jenny akan meneruskan usaha ayahnya untuk membangun masa depan yang lebih baik. Jenny juga akan mengembalikan apa yang sudah diambil perusahaan Court dari masyarakat kota Palmera. Di tempat lain, Jaime dan keluarganya membangun kembali rumah mereka. Jenny lalu datang dan berkata kalau perusahaan Court akan mengembalikan bengkel milik ayah Jaime. Perusahaan Court juga akan membantu dalam membangun kembali rumah Jaime yang telah hancur. Di dalam ruang rahasia, seseorang menghubungi komputer yang sebelumnya digunakan oleh Rudy. Ternyata orang itu adalah Ted, ayah Jenny. Dia masih hidup. Dan berakhirlah alur cerita film Blue Beetle ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah meskipun lulusan sarjana, jangan malu bekerja menjadi asisten rumah tangga. Siapa tahu ketemu majikan cantik dan bisa berubah menjadi Blue Beetle. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.